Selamat siang, saya dengan Dr. Rima Sagita, SPJP dari FK UPN Veteran Jakarta. Hari ini kita akan melakukan skill pembacaan EKG. Untuk skill pembacaan EKG, pertama kita lakukan konfirmasi nama pasien, umur, nomor rekam medik, tanggal dan waktu perekaman, serta cek kalibrasi yaitu 25 mm per sekon. Pastikan yang akan dibaca ritme, rate, aksis, gelombang P, PR interval, gelombang Q, QRS kompleks, QT interval, ST segmen, dan gelombang T. Pada kertas EKG didapatkan kotak kecil dan kotak besar. Untuk satu kotak kecil itu 0,04 second, dan untuk satu kotak besar yang terdiri dari 5 kotak kecil itu adalah 0,2 sekon. Langkah pertama, tentukan ritme jantung. Ritme jantung dapat reguler atau tidak reguler. Untuk menilainya, pertama, ukur interval R ke R untuk menentukan ritme reguler atau irreguler. Tandai R interval yang berurutan, kemudian cek sepanjang strip ritme untuk mengecek apakah interval yang berikutnya memiliki pola yang sama. Contohnya, pada irama yang reguler seperti normal sinus rhythm, interval R ke R konsisten secara berurutan. Yang kedua, pada yang irregular, contohnya pada atrial fibrilasi, jadi interval R ke R tidak beraturan. Kemudian pada yang reguler ya irregular, contohnya pada AV block derajat 2 tipe 2, ini jarak PR intervalnya sama, namun R ke R atau interval R ke R-nya berbeda-beda. Langkah kedua, menentukan frekuensi denyut jantung. Jadi kategori frekuensi denyut jantung adalah untuk yang normal 60-100 kali per menit, takikardi lebih dari 100 kali per menit, bradikardi kurang dari 60 kali per menit. Jika pasien memiliki denyut jantung reguler, maka denyutnya dapat dihitung dengan menggunakan langkah sebagai berikut. Hitung jarak atau interval R ke R dalam ukuran kotak besar. Kemudian 300, denyut jantung adalah 300 dibagi oleh interval ke R dan R ke R dalam kotak besar. Sebagai contoh, pada EKG berikut ini, interval R ke R memiliki jumlah adalah sebesar 4 kotak besar. Sehingga laju jantung pada EKG ini adalah 300 dibagi 4, yaitu 75 kali per menit. Untuk denyut jantung irreguler, maka dipakai metode yang berbeda. Bisa kita lakukan pada perekaman di lead 2 panjang. Jadi, hitung jumlah kompleks dalam strip ritme. Setiap strip biasanya 10 detik. Kemudian kalikan jumlah kompleks dengan 6. Maka didapatkan rata-rata jumlah kompleks dalam 1 menit. Sebagai contoh, terdapat 10 kompleks dalam perekaman 10 detik. Maka denyut jantung pada rekaman EKG tersebut adalah 10 dikali 6, yaitu 60 kali per menit. Menentukan aksis jantung. Aksis jantung menggambarkan keseluruhan arah dari penyebaran gelombang elektrik dalam jantung. Pada individu yang sehat, aksis menyebar dari jam 11 ke jam 5. Untuk menentukan aksis jantung, lihat lead 1, 2, dan 3. Pada aksis jantung yang normal, gambaran EKG-nya di lead 2, defleksinya positif dibandingkan lead 1 dan lead 3. Sebagai contoh, lead 2, defleksinya lebih positif dibandingkan lead 1 dan lead 3. Ini adalah aksis yang normal. Untuk deviasi aksis ke kanan,
Lead 3 defleksinya lebih positif dan lead 1 negatif. Deviasi aksis ke kanan berkaitan dengan adanya hipertrofi ventrikel kanan. Untuk deviasi aksis ke kiri, gambaran EKG-nya sebagai berikut. Lead 1 defleksinya positif, lead 2 dan lead 3 negatif. Deviasi aksis ke kiri berhubungan dengan kelainan konduksi jantung. Menilai gelombang P. Gelombang P menunjukkan gambaran aktivitas depolarisasi atrium. Jika melihat gelombang P, tanyakan apakah ada gelombang P, apakah diikuti dengan kompleks QRS, dan apakah gelombang P-nya terlihat normal. Cek durasi, arah, dan bentuk. Menyebutkan adanya P pulmonal, yaitu pelebaran atrium kanan. Jadi gelombang P-nya lebih positif di sadapan V1. Gelombang P yang patologis ini disebut sebagai P pulmonal. Jika gelombang P lebih negatif di sadapan 1, maka gelombang P patologis ini disebut sebagai P mitral yang menunjukkan adanya pelebaran atrium kiri. Pada rekaman EKG yang menunjukkan adanya gelombang P pulmonal, kita lihat di V1 dan di lead 2. Jika gelombang P di V1 lebih dari 1,5 mm atau jika gelombang P di lead 2 lebih dari 2,5 mm, maka itu kita namakan gelombang P pulmonal. Gelombang P pulmonal ini menunjukkan adanya pelebaran atrium kanan. Sedangkan untuk P mitral, kita lihat di lead V1 dan di lead 2, lebar dari gelombang P lebih dari 0,12 sekon. Ini menunjukkan adanya pelebaran dari atrium kiri. Jika gelombang P tidak nampak, apakah ada gelombang atrium? Jika gambaran gelombangnya seperti gergaji, maka ini disebut irama flutter. Sedangkan jika gambarannya tidak beraturan, maka ini disebut gelombang fibrilasi. Jika tidak ada gelombang sama sekali atau garis datar, maka tidak ada aktivitas dari atrium. Petunjuk, jika gelombang P tidak nampak dan ada irama yang irreguler, maka diagnosisnya adalah atrial fibrilasi. Menentukan PR interval, yaitu jarak antara permulaan gelombang P sampai permulaan kompleks QRS. PR interval yang normal adalah antara 120 sampai 200 milisekon, yaitu 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, untuk kelainan pada PR interval ini dinamakan blok atrioventrikular. Jika PR interval memanjang lebih dari 0,2 sekon, maka disebut AV blok derajat 1. Untuk AV blok derajat 1, maka PR intervalnya itu menetap lebih dari 0,2 sekon. Bisa dilihat pada gambaran EKG berikut ini. Sedangkan untuk AV blok derajat 2 tipe 1, PR interval semakin lama semakin memanjang, kemudian disertai adanya hilangnya gelombang kompleks QRS. Untuk yang AV blok derajat 2 tipe 2, PR intervalnya konsisten jaraknya, namun pada suatu waktu PR interval tidak diikuti oleh kompleks QRS. Sedangkan untuk total AV block atau komplit AV block, maka gelombang P dan gelombang atau kompleks QRS berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya hubungan atau disosiasi antara atrium dan ventrikel. Interval yang memendek bisa berarti satu atau dua hal berikut ini. Pertama, gelombang P-nya berasal dari area di sekitar AV node, sehingga waktu konduksinya lebih lambat.
ataupun impuls atriumnya dekat dengan atau menuju ke ventrikel melalui jalur yang lebih pendek. Contohnya pada jalur tambahan pada penderita sindrom Wolff-Parkinson-White. Jadi ada jalur tambahan sehingga gelombang P itu melewati jalur tambahan tersebut, timbul depolarisasi lebih awal, dan gambarannya seperti ini. Ini adalah gelombang delta yang biasanya berkaitan dengan sindrom Wolff-Parkinson-White. Menilai gelombang Q. Gelombang Q menunjukkan gambaran awal dari fase depolarisasi ventrikel. Gelombang Q yang normal, kedalamannya tidak lebih dari 2 kotak kecil. Sebagai contoh pada rekaman EKG berikut ini, kita lihat di lead 2, 3, dan AVF, terdapat gelombang Q yang dalamnya lebih dari 2 kotak kecil. Kompleks QRS. Kompleks QRS adalah jarak antara permulaan gelombang Q sampai akhir gelombang S. Mengetahui adanya gambaran aktivitas depolarisasi ventrikel. Ketika kita menilai kompleks QRS, maka yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari kompleks tersebut, yaitu lebarnya, tingginya, dan morfologinya. Sebagai contoh, pada ventricular ectopic, kompleks QRS-nya lebar dan tinggi. Ini kompleks QRS ini timbul dari ventrikel. Kemudian gambaran ventricular tachycardia, QRS-nya lebar, reguler, dan tinggi. Sedangkan untuk ventricular fibrilasi, QRS lebar dan irregular. Langkah QT interval. Interval QT dimulai dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Sebagai contoh, pada rekaman EKG torsa de points. ST segmen. ST segmen adalah bagian antara akhir dari gelombang S dan awal dari gelombang T. Pada ST segmen yang normal, gambarannya isoelektrik. Normalnya berada pada garis isoelektrik atau sedikit deviasi positif sekitar 1-2 mili pada sadapan ekstremitas bipolar. Segmen ST yang abnormal terdiri dari elevasi segmen ST dan depresi segmen ST. Contohnya pada pasien, sebagai contoh, pada pasien dengan non-STEMI yang menunjukkan gambaran ST depresi dapat dilihat pada EKG berikut ini. Biasanya dijumpai pada kondisi iskemik miokard ataupun infark miokard posterior. Untuk ST segmen elevasi, ini bisa dilihat pada pasien infark miokard akut dengan gambaran ST elevasi ataupun pasien perikarditis. Pada infark miokard akut, gambaran ST elevasi di sadapan dapat menentukan lokasi dari pembuluh koroner yang terkena infark miokard tersebut. Gelombang T. Gelombang T melambangkan repolarisasi ventrikel. Jika gelombang T tinggi, yaitu lebih dari 5 mili di lead ekstremitas dan lebih dari 10 mili di lead dada. Gelombang T yang tinggi berhubungan dengan kondisi hiperkalemi, yaitu tau T waves atau hiperakut ST elevasi. Jadi gelombang T ini tinggi di semua lead kecuali di AVR dan V1. Gelombang T yang sangat tinggi didapatkan pada kondisi hiperkalemi bisa dilihat pada rekaman EKG berikut ini. Sedangkan gambaran gelombang hiperakut T menunjukkan tanda awal dari ST elevasi. Sedangkan untuk gelombang T yang terbalik atau inverted bisa menunjukkan
adanya gambaran iskemik miokard ataupun hipertrofi ventrikal. Pada rekaman EKG yang harus kita nilai pertama, identitas pasien, nama pasien, usia, nomor rekam medis, tanggal dilakukan rekaman EKG, dan waktu dilakukan rekaman EKG. Kemudian kita lihat kalibrasi dari EKG-nya. EKG-nya biasa dilakukan dengan kecepatan 25 mm per sekon. Setelah itu, langkah pertama yang kita lakukan untuk menginterpretasi EKG adalah menentukan ritme. Ritmenya reguler atau irreguler. Pada EKG ini kita lihat jarak interval R dengan R adalah reguler. Jadi irama EKG ini reguler. Kemudian ritmenya ritmenya adalah irama sinus karena setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Untuk menentukan laju jantung pada EKG ini kita lakukan dengan cara menghitung interval R ke R dalam ukuran kotak besar, kemudian 300 dibagi interval R dalam kotak besar. Pada EKG ini interval R ke R berkisar yaitu 1, 2, 3, 4, 5 setengah kotak besar. Jadi 300 dibagi 5 setengah kotak besar adalah heart rate dari rekaman EKG ini. Jantung ditentukan dengan cara melihat defleksi kompleks QRS pada sadapan lead 1, 2, dan AVF. Pada rekaman EKG ini defleksi QRS-nya di lead 1 positif, di lead 2 positif, di lead AVF juga positif. Maka aksis jantung pada EKG ini adalah normal. Gelombang P. Jika melihat gelombang P, kita lihat apakah ada gelombang P yang lebih jelas dilihat di sadapan V1. Jika gelombang P-nya kurang dari 1,5 mili tingginya di V1 atau tingginya kurang dari 2,5 mili di lead 2 dan lebarnya kurang dari 0,12, maka gelombang P-nya normal. Pada rekaman EKG ini gambaran gelombang P di V1 normal. Selanjutnya menentukan PR interval. Kita lihat gambaran gelombang P di lead 2 sampai awal kompleks QRS itu adalah PR interval. Pada rekaman EKG ini dihitung dari awal gelombang P hingga awal kompleks QRS didapatkan 3,5 kotak kecil. Jadi PR interval pada rekaman ini adalah sekitar 0,14 second. Jadi PR intervalnya normal. Berikutnya menilai kompleks QRS. Kompleks QRS dihitung dari jarak antara permulaan gelombang Q sampai akhir gelombang S. Kompleks QRS ini menunjukkan gambaran lamanya aktivitas depolarisasi ventrikal. Ketika kita menilai kompleks QRS, maka yang harus kita ketahui karakteristiknya adalah gimana tinggi dari kompleksnya, lebarnya, dan morfologinya. Pada rekaman EKG pasien ini, kompleks QRS yang kita lihat pada sadapan V2 adalah normal. Menilai QT interval. Kita lihat pada sadapan V2, jarak antara gelombang Q sampai akhir gelombang T sekitar 3 kotak besar, dan ini kriterianya normal. ST segmen. ST segmen adalah bagian antara akhir dari gelombang S dan awal dari gelombang T. Untuk yang normal itu biasanya normal itu ST segmennya isoelektrik. Kita lihat pada sadapan di V4 segmen ST-nya
dari awal gelombang S sampai awal gelombang T. Di sini kita lihat isoelektrik atau agak naik sedikit tapi masih normal. Menentukan gelombang T. Gelombang T menunjukkan gambaran repolarisasi ventrikel. Pada sadapan V5 kita lihat gelombang T-nya normal. Ya. Pada skill pembacaan EKG dasar kali ini, maka ada 10 langkah yang sebaiknya dipahami, yaitu ritme, rate, aksis, gelombang P, PR interval, gelombang Q, kompleks QRS, kita interval, ST segmen, dan gelombang T. Sekian skill interpretasi EKG dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.